semuanya. Hai. Halo. Hai. Hai. Welcome to Portrait Podcast by Renata, Eris, and Justin. Hai semuanya. Aduh. Gila nih episode pertama kita ya, gengs. Iya. Apa rasanya? Gimana? Aku masih deg-degan nih. Iya, gue Jujur. deg-degan sih. Gue jujur deg-degan juga. Nervous. Oke, kita masuk ya ke yang step berikutnya aja. Buat mungkin banyak yang belum kenal sama kita juga ya. Siapa sih kita gitu kan? Apa sih? Siapa sih Renata, Eris sama Justin gitu? Mungkin mulai dari gue ya. Gue Justin, gue apa ya bisa dibilang ya sebagai digital enthusiast kali ya untuk sekarang ini gitu. Mungkin selanjutnya mungkin dari Renata sama Eris gimana? Boleh perkenalan? Gue dulu ya kali ya. Renata dulu deh. Oke, hai semuanya. Nama gue Renata. Gue adalah brand manager di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Salam kenal. Hai gitu ya. Rame sendiri ya. Aduh, oke. Ini gue grogi juga deh. Hai, nama gue Eris. Gue mungkin sama kayak Tinti dari digital enthusiast. Tapi bedanya gue lebih ke arah remote worker. Jadi gue kerja dari rumah, melakukan segala suatu pekerjaan dengan santai sambil tiduran di rumah. Enak banget ya. Padahal bebannya lebih berat menurut gue. Padahal malam aja masih kerja. Udah kayak nggak tahu jam kerja ya. Iya, bener-bener. Gitu. Gimana nih kabar kalian, gengs? Dari kemarin udah mungkin kayak 2-3 bulan udah WFH, working from home. Terus sekarang mungkin ada yang udah WFO lagi gitu kan. Gitu. Terus nah kalian tuh sekarang apakah udah WFO atau masih WFH nih di rumah? Gue baik sih. Dan memang gue udah WFH 3 bulanan, hampir 4 bulan sih. Nah dari Jumat 2 minggu lalu gue udah mulai normal tuh Tin. Jadi pas PSBB lanjutan itu gue udah masuk ke kantor. Jadi gue udah transisi. Jadi sekarang itu gue udah normal. Jadi udah gak 50-50 lagi gitu. Wow. Padahal walaupun masih dari pemerintah ngomonginnya masih transisi ya sampai akhir Iya, ini ya. betul. Tapi kebetulan gue juga memang bekerja di perusahaan yang industrinya itu obat-obatan. Jadi memang Oke. iya, itu salah satu faktor untuk mendukung kesehatan Indonesia kan gitu. I see. Terus tapi kemarin pas mau tau dong Re, pas lo kemarin masih transisi, itu tuh gimana siklusnya? Maksudnya apa 50% atau masuknya ganti-gantian gitu? Oh, kalau pas pertama-tama itu gue ganti-gantian. Jadi setiap hari tuh kita on off. Jadi dibagi 2 grup gitu di divisi gue ya. Dibagi 2 grup. Jadi kayak grup A misalnya itu masuknya di Senin, Rabu, dan Jumat. Terus kalau grup B-nya tuh sebaliknya gitu. Nanti minggu kedepannya lagi ya gantian harinya gitu. Oke. Kalau Eris mungkin kita udah kelihatan ya tadi dari penjelasannya gitu kan. Di rumahmu Tapi gue pengen tahu juga deh gitu. Gimana Sedih sih? banget sih. Di rumahmu. Gimana sih kalau Eris gitu? Ya udah kabarnya gimana dulu? Habis itu gimana sih sekarang? Walaupun kan memang lo kerja dari rumah, tapi kan pasti kadang-kadang ketemu klien atau apa. Nah itu gimana gitu? Oke, bener-bener. Alhamdulillah sih untuk sampai saat ini gue sehat walafiat ya. Jangan sampai juga gue kenapa-napa. Koronces Ngeri gitu ya, juga. koronces gitu. Nah, emang berasa banget sih. Meskipun ada perbedaan lah. Kalau sebelumnya kan gue kerja sebelum adanya pandemi ini, gue masih bisa meeting ke klien kayak sebulan tuh bisa beberapa kali gitu kan. Terus kadang semua lebih mudah dilakukan secara mobile gitu. Tapi ketika lu bener-bener stuck di rumah meskipun gue pekerja di rumah gitu kan, jadi Tetep ya. kayak challenging juga karena dari sisi gue mungkin gue terbiasa, tapi dari sisi klien kadang ada beberapa klien yang nggak terbiasa dengan pola kayak gini, mereka jadi ribet sendiri gitu. Jadi dari cara kerja jadi kurang efektif juga. Terus ya masih ada kayak beberapa klien yang emang insist untuk gue mesti meet up sama mereka, tapi ya sebisa mungkin kita mengikuti protokol kesehatan lah kayak gitu. Cuma
Ya hopefully dengan transisi ini semoga kondisinya jadi lebih baik dan benar-benar bisa kembali ke normal, whatever itu. Amin banget. New normal. Amin. Amin banget. Cuma denger-dengar kan kayaknya mungkin bisa belum tentu tahun ini ya guys. Ya berusaha optimis sih. Iya. Vaksin belum ketemu gimana tuh ya. Aduh. Berharap ada mukjizat sih. Amin banget. Amin. Kalau Tintin gimana, Tin? Gue gimana ya? Gue sampai saat ini masih WFH, gue masih bersyukur sih dikasih kantor gue masih WFH. Pertamanya mungkin, iya, kabar gue sendiri baik, tapi gimana ya? Menurut gue lumayan pas WFH tuh struggle pas awal ya. Menurut gue satu capek banget karena lu mesti brief tim lo semuanya, even lo dapet brief dari klien yang kudu dicerna gimana caranya gitu kan. Otomatis jam kerja lu mesti ngatur. Kadang sampai gara-gara di rumah mungkin kita nggak di jalan ya segala. Nah tapi klien mikirnya kita selalu standby, jadi bisa lebih dari jam kerja gitu kan. Iya benar sih. Benar. Gue ngerasa gitu sih. Kalian ngerasa gitu gak sih gitu? Kalau gue ngerasa banget itu. Terus habis habis itu mungkin tapi kayak dari bulan kedua masuk ke bulan ketiga sampai saat ini udah terbiasa kali ya, jadinya udah sesuatu yang menurut gue normal, bangun nggak perlu ke kantor, kadang-kadang malahan berubah ya jadi budayanya teman-teman gue, nggak gue doang. Pagi belum tentu langsung mandi, bisa jadi kerja dulu, siang makan siang mandi gitu kan. Bener banget. Oh iya benar. Nggak tahu di tempat lain gimana, tapi rata-rata teman gue begitu gitu. Karena mau nggak mau melek buka laptop kerja gitu. Oke. Itu juga kejadian di banyak orang sih, termasuk gue juga kayak gitu. Jadi bangun tidur kerja, langsung buka laptop otomatis. Segitunya ya, udah semager itu ya, kayak ya udahlah gitu. Yang penting udah mau absen muncul gitu kan. Oke, lanjut nih. Terus mumpung lagi masih di rumah nih, sekarang kan ya banyak yang masih di rumah. Mungkin atau kayak Renata oke lah udah kerja, tapi kemarin-kemarin ini pas di rumah, apa sih atau pernah nggak sih kalian beli sesuatu yang paling random banget dalam hidup lo gitu pas di rumah aja? Karena gue lihat ya sekarang kayak banyak banget ya e-commerce tuh kan terpelaku ya gitu, semua JNE apa semua dapat kiriman gitu. banget. Gue ngomong ini lagi brand ya, nggak apa-apa lah ya gitu. Siapa tahu kita dapat sponsor ya gitu. Amin. Jadi pertama adalah trial ya. Iya. Demo promo untuk brand yang beruntung namanya disebutkan di sini. Amin banget ya. Masih trial. Betul. Gimana tuh? Apa sih yang paling random yang lo pernah beli gitu selama di rumah aja ini gitu? Apa ya? Lo dulu deh, apaan Re? Gue apa ya? Kayaknya gue ada 2 hal sih yang gue beli, yang menurut gue random gue beli saat pandemi. Yang pertama itu gue beli guling. Gue beli guling. Mohon maaf, sorry gue potong itu. Lo tidur emang gak pernah pakai guling apa gimana? Enggak, jadi gue tuh punya guling. Tapi gue tuh memang dari dulu itu seneng tidur dengan banyak guling dan bantal. Terus gitu loh. Jadi gue tuh seneng punya banyak guling gitu. Tapi sejak gue berumah tangga, gue udah gak bisa kayak gitu dong. Kayak menuhin tempat kan. Justru gue mikir itu dari tadi, gimana lagi lo tidur ya. Nah makanya. Terus sebenarnya kan gue udah punya guling baru kan. Terus kayak gue tuh memang kepikiran mau beli guling itu. Gue sebut nama brandnya aja kali ya. Babaship. Oh, if you know I the brand. I know. Dan gue kepengen buat beli itu tuh. Iya, gue tuh sebenarnya udah maju mundur mau beli itu, tapi karena harganya menurut gue cukup pricey ya. Jadi gue kayak menunda gitu. Tapi pas pandemi tuh gue malah berpikiran kayak, karena gue lama banget di rumah dan gue sehari-hari di rumah aja, ya gue harus kayak nyaman gak sih di rumah. Iya benar banget. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk membeli guling itu dan mengganti guling gue yang lama. Jadi gue gak menuhin tempat gitu.
Oke. Padahal itu awalnya buat bayi ya, babaship ya, bukan buat Iya, dewasa itu buat ya. buat bayi tapi sebenarnya ukurannya ada yang XL kan. Iya benar-benar banget sekarang Iya, dia jadi, akhirnya adain. uh-uh. Jadi gitu. Terus yang kedua yang gue beli apa ya? Itu kura-kura sih sebenarnya menurut gue. Men, Sebenarnya menurut lu beli kura-kura. Random banget sumpah beli kura-kura. Iya sih, itu menurut gue hal random karena gue tuh nggak pernah ada inisiatif untuk beli reptil. Karena gue sebenarnya nggak suka gitu loh. Gue tuh selalu kayak sukanya kayak yang berbulu gitu loh. Contohnya kayak anjing gitu. Terus Oke. kayak yang lu tahu kan gue sering kayak ngepost Iya, lucu di bener Instagram banget. gitu kan. Bener. Nah itu makanya semua orang yang tahu gue pelihara kura-kura tuh kaget sebenarnya. Biasanya sukanya yang emes-emes gitu, yang eme-eme Iya, gitu ya. sekarang tuh yang kayak gitu loh. Jadi lebih sangar gak gara-gara punya kura-kura atau reptil? Enggak sih, enggak. Mohon maaf, Jujur. juga tampangnya nggak ada sangar-sangar ya. Iya bener. Iya bener. Karena gila ya, gue juga kaget sih, kura-kura gue tuh ternyata lucu juga gitu. Dan ternyata tiap hari tuh ada aja gitu kelakuannya yang aneh-aneh, yang saling timpa-timpaan lah. Terus yang saling gigit-gigitan sama temennya. Iya. Bahkan gue tuh sekarang kan ada pelihara kura-kura yang lebih kecil lagi kan. Nah itu dia kayak ngebully yang kecil gitu. Dan ternyata tingkahnya tuh banyak banget. Tingkat senioritasnya. Astaga. Iya Tapi kalau gue Dan jadi ternyata penasaran tuh- sih. Dan ternyata tuh mereka tuh katanya teritori gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka udah menempati satu wilayah, ketika ada orang baru, ya mereka akan, ya gitulah cara perkenalan mereka. Tapi harusnya mereka akan get along ke depannya sih gitu. Oke. Lucu juga. Oke. Sorry nih, gue motong, gue mau nanya, gue penasaran banget. Jadi berapa banyak sih kura-kura lo? Karena lo bilang ada yang paling kecil. Nah terus emang ada berapa kura-kura lo Re gitu? Sekarang Gila ada sih. berapa, gitu? Gue pertama pelihara Mm-mm. dua sulcata tortoise. Mm-mm. Terus sekarang itu udah jadi 7. Wow, baik. Oh my god, seriusan lu punya 7? Iya, gue punya 7. Oh, men. Gila. Jadi gara-gara gue punya sulcata tortoise itu, gue jadi followin komunitas tortoise dong. Betul. Nah gue tuh jadi kayak BM sama kura-kura yang lain, jenis-jenis yang lain gitu loh. Luar Parah biasa. gak sih lu? Gila sih sumpah ya. Parah sih. Bentar deh, 7. itu kan lu apartemen 2 kamar tidur ya? Satu kamar khusus Iya. untuk akuarium itu aja? Iya, Keren. iya bener. Itu Oke, satu luar kamar biasa. gue jadiin kandang kura-kura. Udah. Luar biasa, Wow. luar biasa. Oke. Gila. Oke, itu mungkin hal random yang gue beli sih. Oke. Tapi ngerawatnya susah nggak sih kura-kura? Challenging sih, kayak kita ngerasanya kan kayak kura-kura kayaknya lebih gampang dari anjing gitu ya. Tapi sebenarnya enggak gitu loh. Mereka tuh ternyata challenging banget. Jadi mereka tuh kayak suhunya, kelembapannya itu harus dilihat karena ada beberapa kura-kura yang jenisnya tuh memang di desert. Jadi mereka harus panas. Oh, I see. Iya, dan mereka tuh kayak makanannya itu most of it veggies gitu. Sementara kayak buah-buahannya tuh kayak cuma tambahan doang. Nah, terus di other types-nya tuh kayak yang rainforest types gitu loh. Nah, itu mereka justru harus lebih banyak buah-buahan daripada veggies-nya, dan mereka itu harus lebih adem-adem gitu loh. Wah, beda-beda banget ya. Iya, beda-beda banget. Dan kalau suhunya itu nggak cocok, mereka tuh bisa gampang pilek. Ah, bisa pilek. Sumpah lu Iya, kura-kura bisa pilek. Mereka Ya ampun, bisa gua baru pilek. tahu. Dan mereka tuh pileknya sampai berlendir keluar gitu loh hidungnya dari Jadi kelihatan hidung. gitu ya. Ingusan ya, ingusan. Iya, gila sih. Bocah. Kaget gue. Gue kaget loh, sumpah. Gue baru tahu kura-kura bisa ingusan gitu. Iya, mereka bisa ingusan, mereka bisa batu ginjal. Udah kayak manusia dong. Iya, sumpah. Oh. Ternyata mereka tuh ribet juga Iya, kayak sih, binatang tapi pasti ya challenging ya. gitu, tapi Ya. nyenengin gitu. Oke. Iya. Seru ya tentang kura-kura ya. Mungkin nanti kita bahas lagi ya tentang kura-kura. Boleh. Mungkin ada topik khusus gitu ya. Kita Gimana bahas cara topik khususnya ngerawat nanti. kura-kura gitu ya. Kita Bener topik khusus banget. untuk Kayaknya kudu. Kura-kuranya Renata.
Salah cara ada 7 gitu kan. Oke, kita lanjut. Gue mau tahu dari Eris. Mungkin kayaknya Eris belinya yang lebih random lagi kayaknya gue rasa ini Eris. Gue nggak tahu ini bisa dibilang random atau enggak, tapi menurut gue ini useful sih gitu. Tapi mungkin buat sebagian orang lo ngapain gitu kan beli itu, kayak yang pertama mungkin gue beli skuter listrik. Kayak kayak orang tiba-tiba mikir, Seru lo sih. PSBB lo mau kemana tuh pakai skuter listrik? Iya benar sih. Kan secara kemarin gak boleh kemana-mana Iya, ya. bener. Gitu. Nah, tapi sebenarnya ada alasan di balik itu juga. Jadi kan gue kan sebenarnya ngekos kan di sini. Nah, dua tuh nggak punya kendaraan di sini. Kalau kendaraan tuh di rumah gue, di rumah keluarga lah ibaratnya gitu kan. Nah, kalau gue ngekos gue nggak punya kendaraan. Gue terbiasa dengan mobile, naik ojek online kayak gitu. Dan ketika pandemi kayak gini gue mikir nih, gue nggak bisa kemana-mana kalau nggak ada kendaraan. Terus kalau ada kebutuhan kayak gue mesti, kan ada beberapa dokumen yang mesti di print untuk klien gitu kan. Sementara gue nggak punya printer juga, gue mesti ke coworking space gue biasanya. Nah itu agak tricky juga. Coworking space-nya jaraknya tuh lumayan, kalau lu jalan bisa 20 menitan. Jadi Wow. ya udahlah. Udah juga ya. Gak apa-apa Riz, sekalian olahraga Riz. Udah olahraga tiap pagi kali di rumah. Jadi ya udahlah, akhirnya gue pikiran skuter listrik menarik juga nih ya. Selain simple gitu kan, nggak bikin capek juga kayak sepeda kan lo mesti goes lagi gitu kan. Gue orangnya males. Jadi ya udah, akhirnya gue sempat research dulu beberapa merek yang Oh gitu. yang ada sekarang, terus tipe-tipenya segala, ya bedanya apa tipe yang merek ini sama merek yang lainnya kayak gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan oke, gue beli untuk gue. Skuter listrik tuh kayak yang kemarin kalau kita lagi nyoba e-scooter itu bukan sih? Iya, Mirip gitu bener. kan? Sama banget kayak gitu. Sama banget, cuma kan mungkin beda model atau beda ini aja, beda merek aja. Berarti di charge juga ya? Itu lumayan oke. loh, gue beli itu bisa sampai jarak maksimumnya kalau lu charge baterai sampai full ya. Itu juga nge-charge-nya nggak lama, cuma kayak 3 jam 4 jam udah penuh. Terus itu bisa sampai 26 kilo terakhir gue pakai. Jauh. Wow, jauh Udah juga baterainya loh. tinggal 0,3%. Untung gue udah nyampe rumah. Kalau enggak Iya loh, ngeri. Tapi sebenarnya, tapi kalau yang skuter listrik gitu ya, misalnya baterainya mati gitu, habis udah gitu dia nggak akan bisa dipakai walaupun manual. Lu itu kayak Goes. pakai skuter biasa. Lu bisa pakai manual, lu bisa dorong biasa. Dan Oke. kalau pakai manual itu sebenarnya lu sambil ngecharge juga. Cuma Oh, oke gitu. iya Baru cuma tahu ya lo gue. kebayang aja ngecharge berapa lama lo mesti ngedorong itu. Jauh banget. Tapi wattnya gede kali ya. Itu ngecasnya wattnya gede kali ya. Iya, gue sih Termasuk gue sih nggak ngerasain ada perbedaan bayar listrik ya. Jadi masih normal aja menurut gue. Gitu. Karena jarang-jarang. Oh iya kan lu ngekos. Iya kan gue ngekos tapi gue bayar listriknya sendiri gitu loh. Jadi kayak Oh, lu pakai token. nyediain oke. tokennya gitu, jadi lo isi sendiri. Dan itu kayak nggak berubah secara Oh, oke. gitu. Itu satu. Terus satu. Lu punya banyak juga. Iya, gue kayak mikir mau bayar juga. Jadi sebenarnya cuma dua nggak tiga sih. Langsung. 5 lama-lama Yang gitu ya. kedua itu adalah gue beli TWS headset ya, Bluetooth headset gitu. Jadi Oke. gue nggak mau kalah sama anak-anak sekarang yang punya AirPods tuh. Gak. Meski bukan merek itu ya, iya, Riz. astagfirullahaladzim. bukan merek Apple digigit Iya, ya gitu. Sorry. Ya udah tuh promo gratis. Nah jadi awalnya karena kosan gue ini sampingnya ada warkop. Warkopnya Oke. itu heboh bener ya. Ya party gitulah, jadi nyetel musik kenceng-kenceng itu kayak bisa sampai kadang siang, kadang malam sampai pagi juga. Gue juga nggak ngerti, random banget itu orang-orang yang nongkrong di situ. Sampai gue kadang tuh nggak bisa tidur, men. Ini di kampung apa di kota? Mohon maaf ini Jaksel loh. Cuma Jaksel loh. Makanya Jaksel nih kampung apa di kota? sombong banget ya. Ada Jaksel pinggiran juga ya.
Nah jadi ya itu terus berisik banget, gue nggak bisa tidur sampai pagi. Kadang gue udah tau gue anaknya lemah ya, gampang sakit gitu. Jadi kalau gue begadang dikit gue meriang besoknya. Jadi, ya udahlah. Sumpah. Daripada gue menyiksa diri gue gitu kan, akhirnya gue sempat kepikiran nyari earbuds gitu yang buat kayak sebenarnya buat kesehatan sih, itu kan yang biasa buat nyumbat telinga ketika lo tidur gitu kan. Awalnya gue beli murah sih, nggak nyampe 50.000, nggak nyampe, itu dapat berapa pasang gitu. Terus gue pakai, enak, itu kedap suara banget. Jadi lo nggak terlalu denger suara keramaian di luar sana, di jalan tuh nggak kedengeran. Cuma bangun-bangun gue sakit kupingnya. Kayaknya karena gue terlalu semangat memasangkan itu di telinga, kayak terlalu dalam. Jadi manusia kali ya tuh kupingnya gitu. Besok Kan kayak kita pakai headset lama gitu. Besoknya kuping gue sakit, kepala gue pusing. Oke, udah. Jadi akhirnya gue cari udah, karena gue terbiasa tidur dengan headset kan sambil dengerin musik gitu kan kalau malam, ya udah gue cari headset lah. Nah, cari headset yang bagus, terus nggak ribet kalau kabel kelilit-lilit ya kan. Risiko rusak juga. Akhirnya gue beli ada Bluetooth headset gitu, TWS gitu. Dan ya gue sempet cari-cari reviewnya dulu lah, sampai kayak memastikan gue perlu nggak sih gitu, kayak berapa kali. Karena headset gue sebenarnya masih ada, cuma headset yang kabel gitu loh gitu. Jadi Iya. suka kelilit-kelilit gitu, ngeri juga kan sebenarnya. Gitu. Iya. Ya dua hal itu sih sebenarnya gue beli. Jadi yang berhubungan dengan telinga dan mobilitas. Tapi terus tadi lu bilang ada yang ketiga. Apa yang ketiga, Riz? Itu yang ketiga, sorry, jadi yang kedua itu kan si earbuds itu yang Iya. Oh, Oke. oke. headsetnya beli. Oke. Tapi tuh ya, gue pikir-pikir sekarang skuter listrik lo bisa jadi kayak e-scooter ya. Kan sekarang e-scooter udah dikit tuh ya kalau Jakarta, karena nggak boleh. Oh iya bener. Terus bisa tuh. Iya, bener juga. Gue sewain Kayaknya aja, bisa Mas. lebih bisnisin ya, Riz. Iya bener. Asal jangan dibawa kabur aja ya Iya, gitu. ampun. Tapi lucu loh, skuter listrik gue nih bisa di lock pakai app. Jadi kayak, Oh gitu. walaupun sebenarnya bisa dibawa kabur tetap tinggal diangkat. Iya bener Ini sih. tuh di locknya cuma Tapi kan tetap nggak bisa. Kenapa? Tapi kan tetap walaupun bisa diangkat, tetap nggak bisa nyala dong. dia ngelocknya. Jadi ketika lo seret itu, lo tarik gitu, itu kan roda ya kan, tapi dia bunyi alarm gitu tut gitu doang. Terus lebih berat. Ya. Oh gitu. Ya, gimana banget kalau guanya lagi di supermarket terus belanja di dalam, skuternya di luar, mana Emang nggak boleh bawa masuk ya? Lo angkut aja kan ke dalam gitu. titip resepsionis gitu ya. Iya. Iya penitipan barang lah. Daripada hilang. Oke. Udah. Kalau lo gimana, Tin? Gue. Kayaknya gue. Secara kan lo kayaknya sering bebelian ya, yang gue Lo tahu pasti tuh. bebas. Kayaknya ada aja yang lo beli. Apa ya? Kayaknya yang pertama gue gara-gara gini. Kan ceritanya corona gitu ya. Si Koronces ini kan berhubungan sama pernapasan ya gitu. Habis itu gue follow lah, ada udah lama sih gue follow satu orang di IG, seorang dokter. Dia baru kayak PPDS tuh, maksudnya apa ya, dokternya masih yang residensi kalau bukan dokter yang udah lagi belajar spesialisnya THT. Terus dia dari zaman dulu udah sering bahas mengenai cuci hidung gitu. Terus gue sempat udah maju mundur nih dari dulu. Cuci dong. Oke nggak ya ini cuci hidung gitu. Cuci hidung tuh kayak gurah ya? Nah gue nggak tahu gurah tuh begitu bukan ya? Gue kagak tahu nih gurah. Oh iya udah oke. Jadi ya udah gue pikir beli enggak gitu. Tapi gue lihat terus tuh dia video dari dokter THT yang ada di Medan lah gimana gitu, bahwa emang cuci hidung tuh diharuskan setiap hari, apalagi kalau kita lagi kerja gitu. Jadi pulang harus cuci hidung gitu loh, supaya ngebersihin gitu, dan biar hidung lo tuh satu nggak gampang pilek, terus debu-debu apa semuanya tuh, dan kan emang hidung kita harus lembab ya dalamnya. Jadi tuh kayak terjaga juga gitu loh. Cuma ya nggak bisa sembarang air kan, itu pakai airnya
kayak ada yang dicampur kayak garamnya gitu deh kayaknya. Atau pakai air infus gitu. Ya udahlah, akhirnya kan dia punya Shopee-nya tuh, karena orang kalau nggak mau ribet belilah di toko si Shopee dokter ini gitu Iya, kan. merek lagi. Akhirnya gue berpikir, akhirnya subuh gue transaksi loh tuh di e-commerce yang warna orange itu Perhatiin gitu lu kan. cepet. Gitu. Nggak usah. Ya e-commerce warna orange itu ya, gue transaksi lah gitu, langsung bayar. Terus dengan gue beli gue tuh kayak suka, jadi tiba-tiba suka subuh atau jam berapa gitu random gitu, gue kayak tiba-tiba transaksi gitu. Gue Oh my god. jari-jari ini bekerja gitu, aktif gitu. Serem juga sih ya gitu. Panggilan goib, Lalu betul, di rekening langsung berkurang terus gitu kan. Terus ya udah, datanglah tuh barang kan ya, gue taruh doang, belum gue pakai. Gue mikir, aduh pakai nggak ya, pakai, udah beli aja masih mikir gitu ya. Ya Allah. Jadi tuh ada kayak alatnya tuh, cuci hidung tuh, jadi ada alatnya apa ya, gue nggak tahu namanya nih ya, kayak ada satu tabung. Jadi kalau lo pencet, lo isi dulu air infusnya tuh ke situ. Kalau lo klik lagi, lo pencet apa pantat botolnya, itu airnya langsung keluar, dan lo masukin corongnya tuh ke hidung lo gitu. Oke. Sampai gue belajar dulu di tutorialnya di YouTube, gue liatin dulu gitu kan, lihat dari highlight IG story-nya tuh dokter gitu. Udah gue pakai, gue mikir aduh gimana, terus ternyata pas pakai gimana ya, gue rada sakit kepala sih gitu kan, kayak agak gimana gitu. Lu kalau gimana sih kalau berenang kan air di hidung gimana tuh, rasanya agak kayak gitu menurut gue. Jadi udah gue coba, akhirnya gue baru pertama kali kayaknya sekali doang gue pakai, terus gue antepin, gue sampai sekarang ditaruh aja di kursi gitu. Karena gue kayak ntar gimana ya, kayak masih belum biasa sih gitu. Kan emang di Indonesia tuh kurang lazim ya, kalau di luar negeri kalau nggak salah itu udah biasa. Nah itu satu tuh, gara-gara gue pikir aduh corona, udah biar gue bersih pernapasan gue belilah cuci hidung. Random banget sumpah, nggak pernah gue pikir gue bakal beli itu gitu. Satu lagi, apalagi ya yang gue beli ya, yang terakhir ini gue beli, mungkin lo pada juga tahu kan, influencer lagi pada heboh kan tuh beli namanya yang buat relax kan, kita nggak bisa pergi ke spa ya gitu, pijet nggak bisa. Akhirnya gue melihat lah itu di influencer punya foto lagi video IG story gitu. Wah, 1 jam baru lah gitu ya. Akhirnya gue belilah tuh alat pijet yang bisa di home car dan mobil. Oh my god, Tintin banget sih ini. Asli alat pijet kayak Tintin banget. Secara kan nggak bisa mijet ya gitu. Iya benar sih. Terus tapi sebenarnya gue kadang beli itu bukan mikirin gue, sebenarnya gue mikirin bokap gue gitu. Bokap gue kan orangnya seneng banget pijit, dan gue kalau sudah mijit nggak sanggup, kulit bokap gue tuh badak banget gitu kan, gue kayak capek banget. Jadi ya udahlah gue belilah gitu akhirnya. Dan emang terus gue pas banget dapat deal yang lumayan murah gitu. Maksudnya secara itu gara-gara udah mulai hits. Nah si harga-harganya tuh pada naik di e-commerce hijau mau orange tuh semua pada naik harganya gitu kan. Ya udah. Aji mumpung ya. Nah itu dia, itu juga gue transaksi subuh cuy, pagi ya, misalnya dini hari lah gitu. Gue belilah tuh, sampai nyokap gue bingung, tiba-tiba datang nih barang apaan gitu kan.